Kita ketemu lagi. Perkenalkan, saya Suci Harto, profesional tutor dan instruktur edukasi XM Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini kita akan belajar bersama mengenal candle doji. Apa itu candle doji? Ya. Jadi teman-teman, eh, doji secara harafiah ini berarti aneh, janggal, atau kalau orang Jogja menyebutnya wagu, ya, ada sesuatu yang aneh, janggal. Jadi arti kata doji secara harafiah itu. Kenapa dikatakan aneh atau janggal? Karena penampakannya memang aneh, janggal. Kenapa kok aneh? Karena harga pembukaan dan harga penutupan itu berada dalam kisaran harga yang sama. Jadi setelah harga bergerak, misalkan open lalu naik, turun, naik, turun, naik, turun dengan volatilitas tertentu, ya. Lalu ternyata closingnya pada posisi level yang sama dengan harga pembukaan. Ini cukup aneh begitu ya. Nah, doji sendiri ada beberapa model, ada beberapa bentuk ya. Biasanya yang paling umum dikenal oleh para trader pertama-tama adalah doji yang disebut doji long lead doji atau rickshaw man, yaitu doji yang open dan close candle-nya itu berada di sekitar pertengahan harga. Jadi misalkan dia punya range yang agak lebar, jadi open dan close itu berada pada pertengahan, di titik tengahnya. Ya, jadi itu disebut long lead doji. Lalu bentuk yang kedua sebetulnya mirip dengan long lead doji, tetapi karena range-nya tidak panjang. Jadi yang kedua ini biasanya disebut doji star. Open dan close pada pertengahan, sedangkan range-nya dia tidak terlalu lebar, ya, sehingga seperti bintang begitu. Sehingga disebut doji star. Namun open close-nya tetap di tengah. Lalu ada lagi doji yang disebut sebagai doji dragonfly doji. Ya, dragonfly doji, di mana doji ini mempunyai shadow lower yang panjang, sedangkan upper shadow-nya relatif pendek atau kadang tidak ada sama sekali. Itu yang disebut dragonfly doji. Ibaratnya doji dragonfly, yaitu doji capung, ya, capung. Yang keempat adalah doji gravestone doji. Kebalikan dari dragonfly doji. Kalau gravestone doji ini doji yang mempunyai upper shadow yang panjang. Jadi open dan close-nya berada di bawah. Lower shadow-nya biasanya tidak terlalu panjang atau bahkan tidak ada sama sekali. Dan yang terakhir adalah yang disebut four price doji, di mana sebetulnya harga tidak bergerak kemana-mana. Harga berada pada satu garis. Karena itu disebut four price doji, karena baik open, close, high, low berada di level yang sama. Biasanya four price doji ini ketika harga sedang menantikan sesuatu, atau lebih sering adalah ketika market libur. Sebagian market ada yang buka, tapi kebanyakan market libur sehingga seolah-olah dia tidak ada pergerakan. Nah, sedangkan long lead doji, jadi doji yang open close-nya berada di tengah-tengah, mempunyai harga yang jadi betul-betul imbang atas dan bawah, upper shadow dan lower shadow, dia menunjukkan harga sedang berada dalam transisi, ya. Bayangan atas upper shadow-nya menunjukkan harga pernah mengalami rally, pernah mengalami menjadi bullish candle,
Dan bayangan di bawah sebaliknya, dia pernah mengalami drop, pernah mengalami menjadi bearish candle. Namun akhirnya didesak naik kembali dan berada pada harga pembukaan. Longlist doji atau Rixomen ini lebih menunjukkan bahwa pasar sedang berada dalam kondisi seolah-olah kehilangan arah, galau, gitu ya, confused, kebingungan. Ya, pada dasarnya doji-doji ini bersifat netral, ya. Jadi dia sebetulnya karena memang tidak ada body bullish maupun bearish, pada dasarnya dia bersifat netral. For price doji dan doji star tadi sudah saya sebutkan. For price doji sebetulnya mirip dengan long lead doji, cuman dia pergerakannya tidak berada dalam suatu volatilitas yang kuat. Biasanya for price doji ketika pasar sedang mengantisipasi sesuatu, menunggu berita dan lain-lain, muncul candle-candle for price doji. Ya. Jadi kemudian Greystone atau Dragonfly doji. Kalau tadi bentuk-bentuk seperti doji star, for price doji, long street doji itu merupakan doji yang netral, sebetulnya Greystone dan Dragonfly ini tidak bisa dikatakan netral. Kenapa? Karena jelas seperti Dragonfly doji mempunyai lower shadow yang panjang. Greystone doji mempunyai upper shadow yang panjang, di mana shadow-shadow yang panjang itu memberikan arti makna penolakan pasar. Pasar menolak untuk naik. Makanya ketika harga dibuka lalu dia naik ke atas, kemudian ditekan turun sampai pada harga pembukaannya, sehingga dia menjadi Greystone doji. Kebalikannya Dragonfly doji, ketika harga open kemudian dia pernah turun menjadi candle bearish, namun kemudian didesak lagi naik ke atas, seolah-olah pasar sedang memberikan buying pressure untuk terus naik. Jadi Greystone doji dan Dragonfly doji bukan doji yang netral, ya. Teman-teman, bagaimana cara tradingnya? Greystone doji dan Dragonfly doji bisa Anda tradingkan dengan metode yang sama dengan hammer dan shooting star, ya. Hammer dan shooting star. Untuk Dragonfly doji seperti hammer, untuk Greystone doji seperti shooting star. Sedangkan yang lain karena pada dasarnya netral. Tetapi ada satu tips yang perlu Anda perhatikan, ya. Ketika harga berada dalam suatu tren naik, lalu kemudian muncul satu candle bullish besar di tren naik itu, ingat ada candle bullish besar, dan kemudian diikuti oleh long lead doji atau Rixomen doji tadi, di situ menunjukkan posisi naik ini, tren naik ini mengalami kegalauan. Anda bisa melakukan, setelah candle doji tadi, Anda boleh melakukan order sell dengan posisi stop loss di atas candle bullish tadi, atau di atas high dari area tersebut. Anda bisa lakukan sell karena tren naik sedang galau. TP di mana? Cari support resisten terdekat. Demikian juga sebaliknya ketika ada tren turun yang cukup kuat, kemudian muncul candle bearish yang besar, dan setelahnya muncul candle doji, long lead doji. Maka Anda boleh melakukan buy. Sedikit spekulatif tetapi kemungkinannya cukup bagus. Karena tren sedang berada dalam kegalauan. Ingat, jangan lupa letakkan stop loss pada area di bawah, area terbawah dari area tersebut. Oke, itu tips kecil dari saya untuk trading doji dan mengenal candlestick doji. Jangan lupa like, lalu subscribe, dan juga share video ini, dan ikuti juga kanal-kanal media sosial XM lainnya.
Terima kasih, sampai ketemu lagi.